Siap untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang siap katakan amin. Berbicara tentang Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus atas kematian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah membangkitkan beberapa orang dari kematian. Tetapi setiap hal yang pernah Tuhan Yesus lakukan, Yesus kerjakan berbeda dari kebangkitan Tuhan sendiri. Orang-orang yang Tuhan Yesus bangkitkan adalah Lazarus, ada banyak orang gitu ya yang Tuhan bangkitkan. Tetapi ketika mereka bangkit, mereka akhirnya mati lagi. Gitu ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit dari kematian, dia tak pernah mati lagi. Orang-orang yang dibangkitkan Tuhan akhirnya mati, tapi Yesus bangkit dan tak pernah mati lagi. Itu penting buat kita. Dia mengalahkan musuh terbesar umat manusia, yaitu kematian. Begitu Yesus mengalahkan kematian, maka kita para pengikutnya dapat bekerja dengan keamanan yang totalitas. Sebab apa? Dia sudah menang atas maut. Oleh sebab itu ada pesan untuk Paskah 2023 ini. Kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-34. Yang sudah menemukan firman Tuhannya bisa katakan yes. Nah, judulnya adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut, katakan maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali
sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Katakan amin. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang penting bagi kita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus sama dengan kebangkitan kita juga, kata firman Allah. Kalau secara logika untuk Tuhan Yesus menjadi juru selamat gitu ya. Ini bukan berbicara tentang kebangkitan tetapi berbicara tentang juru selamat. Yesus kalau menjadi juru selamat secara logika cukup ia mati di atas kayu salib buat kita. Itu sudah menjadi juru selamat. Sama seperti gini, saya ibaratkan seperti ketika kita ini seorang tentara di dalam sebuah battlefield atau pertempuran, medan pertempuran, dan di mana-mana ada peluru, ada tembakan gitu ya. Dan ketika ada seseorang yang menembak ke arah kita gitu ya, seperti di film-film mungkin ya, ditembakkan, lalu tiba-tiba ada seorang sahabat kita di sebelah kita yang melihat mungkin, lalu dia menghadang peluru itu buat kita. Lalu sahabat kita itu mati karena peluru yang seharusnya kena kita. Tapi karena sahabat kita yang menghadang, kita nggak jadi mati. Maka kita akan berbicara kepada banyak orang bahwa orang inilah juru selamat kita. Karena dia yang menyelamatkan, harusnya kita mati betul. Karena peluru itu, tapi karena ada sahabat kita yang menghadang peluru itu bagi kita, maka kita selamat dan dia yang mati. Dialah juru selamat. Begitu juga ketika mungkin di dalam satu rumah gitu ya, ada kebakaran. Kebakaran hebat. Dia nggak bisa keluar karena nggak ada jalan keluar. Lalu tiba-tiba seseorang itu menerobos masuk pintu di dalam rumah yang terbakar itu. Lalu menyelamatkan orang-orang yang ada satu persatu dilemparkan mungkin keluar. Satu persatu dilemparkan keluar. Sampai akhirnya yang menyelamatkan itu sendiri tidak bisa keluar. Dan harus mati di dalam rumah yang terbakar itu. Maka orang-orang yang selamat akan berbicara kepada banyak orang bahwa dialah juru selamatnya. Orang yang menyelamatkan dia. Dia seharusnya mati, nggak bisa keluar karena api. Tapi karena ada orang yang memberanikan diri menerobos pintu masuk. Dan menyelamatkan, melemparkan orang-orang keluar. Sampai dia sendiri nggak bisa keluar gitu ya. Sampai dia sendiri harus mati di dalam. Dialah juru selamat. Kita akan berkata kepada banyak orang bahwa dialah yang menyelamatkan saya. Kalau secara logika, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebagai juru selamat, kita gak perlu buktikan gitu ya, Yesus bangkit. Yesus gak perlu buktikan dirinya untuk dia bangkit. Dia akan menjadi juru selamat kita. Tetapi kebangkitan ini menjadi sangat penting bagi kita karena jika Tuhan gak bangkit, maka ceritanya akan berbeda. Dia bukan Tuhan yang menang atas maut. Dikatakan menang atas maut, kalau dia sudah bangkit, itu menang atas maut. Selama dia belum bangkit, maka maut masih berkuasa. Kematian masih berkuasa. Untuk membuktikan bahwa dia juru selamat, dia gak perlu bangkit. Tapi untuk membuktikan dia menang atas maut, dia harus bangkit. Dia harus bangkit. Tuhan Yesus harus bangkit untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah, Tuhan. Bukan juru selamat. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka ceritanya akan berbeda. Bahwa ia bukan Tuhan tetapi hanya salah satu orang bijak atau orang baik yang mati bagi manusia. Tapi karena ia bangkit, dia mengalahkan maut, Tuhan sedang menunjukkan kemenangan mutlak untuk para murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti firman Allah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan cuma sekedar juru selamat, mati buat manusia, tapi dia berkata juga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata seperti akulah kebangkitan dan hidup, maka dia harus bangkit dan hidup. Supaya perkataannya iya dan amin. Tuhan Yesus sedang buktikan setiap perkataannya. Dia harus bangkit agar kita beroleh kebangkitan juga dari kematian. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Tuhan gak bangkit maka sia-sialah kita. Kenapa? Karena kita juga gak mungkin bangkit. Karena Yesus sebagai yang sulung yang bangkit,
maka kita orang-orang percaya pada akhirnya nanti akan dibangkitkan juga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita akan dibangkitkan juga. Karena dia hidup, maka kita punya pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia harus hidup supaya kita hidup. Kalau Tuhan gak bangkit, maka kita juga gak akan pernah bisa bangkit. Ada pesan Paskah yang bisa kita ambil dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita perlu sadari lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa tidak ada proses yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada proses yang terlalu besar bagi Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah kemenangan Tuhan Yesus atas setiap proses. Dimulai dari Getsemani. Bagaimana Tuhan mengalami sebuah proses yang gak mudah. Dia mengalami sebuah tekanan yang gak mudah. Dan dia berdoa kepada Tuhan minta kekuatan hingga dikatakan palunya jadi darah. Seperti darah. Itu sebuah proses. Dari Getsemani ditangkap, dihina, disiksa. Sampai di atas kayu salib. Sampai dia dikuburkan. Dan pada hari ketiga bangkit. Itu adalah sebuah runtutan, sebuah proses. Proses demi proses dijalani oleh Tuhan Yesus. Setiap proses kita melihat bahwa ujungnya adalah kemenangan. Kemuliaan. Makanya Tuhan kasih sebuah teladan bahwa tidak ada proses yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada proses yang terlalu sulit bagi kita. Tuhan Yesus sedang juga tunjukkan sekalipun dia adalah Allah, ada proses hidup yang dia harus jalani. Makanya kalau hari ini kita berada di tempat ini dan kita masih berada di dalam sebuah proses hidup, ingat Tuhan juga mengalami proses. Dan tidak ada proses yang berat. Karena setiap proses di dalam Tuhan selalu ujungnya adalah kemenangan. Selalu ujungnya adalah sebuah kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Tidak ada proses yang begitu menyakitkan. Tuhan Yesus sudah lewati bahkan proses yang kita rasakan bahwa ini adalah proses yang paling sukar dan menyakitkan, yaitu proses di kayu salib. Kemarin saya sampaikan di ibadah Army of God gitu ya, Jumat Agung, anak-anak muda. Ada satu tempat di Holy Land yang membuat saya itu hancur hati adalah sebuah tempat yang bernama Saint Peter Gallicantu. Gereja Petrus Gallicantu. Gallicantu dari bahasa Latin yang artinya ayam berkokok. Gereja itu dibangun di atas rumah imam besar Kayafas. Dan ketika saya masuk di situ gitu ya, kenapa dinamakan gerejanya Saint Peter Gallicantu? Karena di tempat yang sama di halaman imam besar Kayafas, Petrus menyangkal dan ayam berkokok. Makanya nama gerejanya Saint Peter Gallicantu. Gereja yang berkokok. Dan ketika saya masuk di dalam rumah imam besar Kayafas, saya melihat sebelum Tuhan Yesus itu diserahkan kepada Pontius Pilatus, semalam-malaman Tuhan Yesus itu ditahan di sana. Jadi rumah besar imam Kayafas itu ada penjaranya. Dan penjaranya tahu nggak Bapak Saudara, bahwa tidak ada pintu yang dibuka dari depan, tetapi pintunya dari atas dimasukkan ke bawah. Itu hanya sebuah lubang yang cukup dengan satu orang masuk di situ. Dan di bawah penjara itu tempat yang sungguh lembab, ada air, genangan air, mungkin air selokan atau apa pada waktu itu. Dan itu becek, dan Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam. Dan dimasukkan bukan kaki di bawah, tetapi justru kakinya di atas, kepalanya yang di bawah. Dan Tuhan Yesus itu dimasukkan ke sana dan ditahan, diikat semalam-malaman di situ. Bisa bayangkan? Tuhan Yesus semalam-malaman ada di sana dengan kepala terbalik ada di bawah, otomatis darah pasti ke atas semua.
Dan karena itu sebuah tempat yang lembab. Sebuah tempat yang lembab. Pasti banyak binatang pengerat. Tikus dan lain-lainnya sehingga dia mulai gigit-gigit semua. Dan karena darah penuh di kepala, maka otomatis pendarah akan terjadi bleeding di mana-mana. Lukanya akan semakin basah dan itu yang membuat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 dikatakan bahwa wajahnya nggak semarak, nggak tampan. Wajah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hancur. Itu sebelum diserahkan kepada Pontius Pilatus dan dicambuk, disiksa di sana. Itu sudah disiksa terlebih dahulu. Begitu sulit, begitu sukar setiap proses yang dijalani. Tapi ujungnya tetap kemenangan. Kalau hari ini kita masih berada dalam sebuah proses yang belum kita menangkan, ingat. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena Tuhan Yesus hidup, setiap proses sudah dimenangkan, maka setiap proses hidup kita pun juga pasti mengalami kemenangannya. Setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita. Lalu yang kedua gitu ya, kita perlu sadari lewat kebangkitan Tuhan. Kalau yang pertama tidak ada proses yang terlalu besar untuk Tuhan. Yang kedua adalah tidak ada pertanyaan atau doa yang tidak dijawab. Tidak ada pertanyaan atau doa yang tidak dijawab. Semua doa orang percaya yang berharap kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias terjawab dengan kebangkitan Tuhan. Begitu juga semua pertanyaan orang Farisi yang tidak percaya terjawab juga. Begitu juga semua pertanyaan karena tidak kepercayaan, keraguan dari orang-orang Saduki, dari pemikir-pemikir Epikuros dan Stoa yang gak percaya kebangkitan. Mana ada kebangkitan? Semuanya terjawab. Seringkali di dalam kehidupan kita pun juga sama. Ada pertanyaan-pertanyaan bukan di dalam hati kita, Tuhan bisa enggak Tuhan? Tuhan masa akan bisa sih? Sebuah pertanyaan-pertanyaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, itu semua akan terjawab. Dan bukan hanya pertanyaan-pertanyaan keraguan yang timbul dari dalam hati kita. Gitu. Doa-doa kita pun akan terjawab. Kenapa? Karena dia bangkit. Firman Tuhan katakan dia yang sulung yang pertama. Kalau dia bangkit, maka tidak sia-sialah kepercayaan kita. Tidak pernah sia-sia doa-doa kita kepada Tuhan. Yesus bangkit. Tidak ada pertanyaan, tidak ada doa yang tidak dapat dijawab. Makanya hari ini tetap percaya, tetap berdoa. Sebab doa Anda pasti dijawab. Pertanyaan-pertanyaan keraguan yang timbul dengan proses yang ada tadi, semua pasti terjawab. Karena dia bangkit. Dan yang ketiga, kita perlu sadari lewat kebangkitan Tuhan Yesus bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bukan cuma proses. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalahkan maut itu mustahil bagi orang. Makanya orang Saduki, orang-orang Epikuros dan Stoa enggak percaya, enggak mungkin bisa. Ujung dari manusia itu mati. Kalau sudah mati, selesai. Sudah gak ada roh yang diangkat, gak ada semua. Tapi Tuhan Yesus buktikan, gak ada yang mustahil. Kematian pun dilawan dengan kebangkitan. Maut pun dikalahkan. Gak ada masalah terlalu sulit bagi Tuhan. Gak ada hal yang terlalu mustahil bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus menang atas maut, maka tidak ada masalah yang terlalu sulit juga bagi kita. Karena apa? Karena maut sudah gak lagi berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin kita rasa bahwa ini mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena yang mustahil bagi manusia sudah ditebus Allah. Sudah dilakukan Allah dan dia dibangkitkan. Gak ada yang mustahil. Jadi pesan Paskah sederhana. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, tetap punya ekspektasi yang besar untuk hidupmu. Karena gak ada yang mustahil bagi hidupmu. Oleh sebab itu melalui Paskah ini pun, kalau Tuhan Yesus sudah berikan gitu ya,
lewat kebangkitannya tidak ada proses yang terlalu besar untuk Tuhan, tidak ada pertanyaan dan doa yang tidak dijawab, tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bagian kita melalui Paskah ini pun kita harus pertama, kalahkan musuh terbesar kita apa? Supaya tahun depan, Paskah berikutnya, kita sudah hidup di dalam kemenangan. Kalahkan musuh terbesar kita. Apa sih ketakutan kita? Apa sih musuh terbesar di dalam diri kita? Apa yang kita ragukan, apa yang kita takutkan, kita nggak berani apa sih? Kalahkan, kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Buat apa kita takut? Kalahkan musuh terbesar kita. Kalau kita tahu bahwa musuh terbesar kita adalah mengampuni, lepas pengampunan. Kalau kita tahu musuh terbesar kita adalah ketakutan untuk maju, keraguan-raguan, jangan bimbang, maju aja. Yesus sudah bangkit bagi kita kok. Kalahkan musuh terbesar kita. Bagian kita percaya, kalahkan musuh terbesar kita. Dan yang kedua, bagian kita apa? Bangkit dari kegagalan. Bukan cuma kalahkan musuh terbesar, tapi bangkit. Yesus sudah bangkit. Kenapa kita nggak mau bangkit? Gagal Pak, bangkit. Yesus pun juga sama loh. Ada satu lokasi kemarin saya kunjungi juga, yang mungkin sudah pernah ke Holy Land Israel, pasti tahu. Tempatnya adalah Via Dolorosa. Tempat bagaimana Yesus memikul salib. Ada banyak stasi tapi saya hanya lewat 6 stasi. Di mana Tuhan Yesus jatuh pertama, Tuhan Yesus jatuh kedua, ketiga. Lalu di mana tempat Simon itu membantu Tuhan Yesus. Tempat-tempat tersebut, saya diingatkan Tuhan Yesus pun juga pernah jatuh. Tapi bukan di dalam dosa, di dalam memikul salib. Tapi ketika Tuhan Yesus jatuh, ia tetap bangkit lagi. Ia tetap bangkit. Ia bangkit untuk apa? Untuk kita, ia gak pernah menyerah sama kita. Kalau ia gak pernah menyerah sama kita, mengapa kita harus menyerah dengan diri sendiri? Kita pun juga sama. Apa yang sudah terjadi? Ayo kita bangkit. Jangan biarkan hidup kita ini terus berada di dalam sebuah kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Dan yang ketiga bagian kita adalah berikan kemenangan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit bukan untuk dirinya, tapi untuk kemenangan kita. Begitu juga diri kita hari ini. Berikan kemenangan juga buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Melalui apa? Melalui imanmu. Melalui apa? Melalui kepercayaanmu. Melalui apa? Melalui kehidupanmu, melalui karaktermu. Berikan kemenangan buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Berikan kemenangan buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat orang-orang yang putus asa. Begitu juga harusnya keberadaan kita menjadi kemenangan buat orang-orang yang putus asa. Makanya kita punya CG. Supaya melalui CG kita menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita bisa menjadi bagian kemenangan dalam hidup mereka. Amin. Amin. Siap mengalahkan musuh terbesar kita? Siap mengalahkan musuh terbesar kita? Coba apa musuh terbesar Anda? Coba di dalam hati, simpan di dalam hati. Oh ini musuh terbesarku, siap dikalahkan? Dan siap untuk bangkit dari kegagalan? Siap untuk memberikan kemenangan buat orang-orang yang ada di sekitar Anda? Yang berkata amin, kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu